teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan presentasi untuk pertemuan kita yang kedua. Temanya adalah worldview, dan nanti akan ada presentasi singkat tentang Jürgen Habermas. Nah, worldview adalah, kalau mau dibicarakan secara sederhana, worldview adalah pandangan tentang dunia. Worldview. Nah, istilah itu berarti suatu pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan, serta pandangan umum tentang kosmos. Nah, pandangan umum tentang dunia ini berarti pandangan yang menyangkut soal hakikat, nilai, arti, dan tujuan dunia dan hidup manusia itu sendiri. Nah, worldview itu juga memang merupakan sistem prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan. Dan patut diingat bahwa worldview itu berperan untuk menentukan arah kegiatan individu, baik kelompok masyarakat, kelompok sosial, kelas, atau masyarakat. Nah, worldview itu bisa juga meliputi pandangan-pandangan filosofis, ilmiah, politis, moral, estetis, dan juga tentu religius. Nah, ada buku yang berjudul The Transforming Vision. Ini tentang pandangan atau worldview Kristen yang mengatakan bahwa worldview itu tidak hanya sekedar pandangan hidup, tetapi juga memandang hidup secara komunal. Worldview itu akan menentukan nilai dan menolong kita untuk melakukan interpretasi terhadap dunia sekitar. Sehingga kita akan terbantu untuk menentukan, terbantu untuk memisahkan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Worldview itu hanya dapat diuji dalam 3 hal. Yang pertama realitas, yang kedua itu hubungan internal, dan yang ketiga itu keterbukaan. Nah, patut diingat ya, itu beberapa uraian-uraian sederhana. Kalau kita misalnya melihat bagaimana Max Weber melihat Yudaisme yang dia sebut bersifat antitesis terhadap magis. Yang pertama, dia menyebut antara lain tentang konsep Tuhan, bahwa ada universalisme dalam konsep Tuhan. Atau orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Dalam hal ini, Yahweh itu bukan Tuhan yang bukan bersifat lokal, tetapi perintah dan kekuasaannya itu berlaku untuk semua bidang kehidupan. Ya. Jadi meliputi semua kehidupan manusia. Yahweh tidak saja menjanjikan sebuah kenikmatan yang abadi, Yahweh juga tidak saja menjanjikan perlindungan kita dari kejahatan,
tetapi juga sumber kerugian, dan sekaligus sumber keberuntungan. Itu yang dia sebut dengan universalisme konsep Tuhan itu. Nah, yang kedua, menurut Max Weber itu dunia itu dipahami sebagai totalitas makna, a meaningful totality, yaitu bagaimana melihat kemisteriusan Tuhan dan sekaligus memahami secara rasional maksud Tuhan. Yang kalau bagi agama Kristen itu bisa dideteksi melalui pembacaan Alkitab. Pemahaman bahwa Tuhan itu maha kuasa dan realitas dunia ini tidak sempurna, itu merupakan sebuah bentuk pencerahan atau produk dari pencerahan. Pencerahan, enlightenment of the soul, pencerahan jiwa. Nah, hal ini dapat dijelaskan secara logika bahwa pada satu sisi Yahweh itu merupakan sumber makna bagi dunia, sedang di sisi yang lain Yahweh itu mampu merubah keinginannya, yang berarti pemeluknya itu tidak pernah menjadi pasti apakah permintaannya itu dipuaskan atau tidak. Kadang-kadang kan kita sering menyebut dengan kata-kata doa pasti dijawab. Kenapa kita tidak juga mulai bahwa ada doa yang tidak dijawab? Atau juga orang akan menghaluskannya dengan tidak ada doa yang tidak dijawab, hanya soal waktu. Ya, kita bermain dengan kata-kata saja. Nah, di pihak lain Weber juga memberi pendefinisian tentang kebudayaan yang dalam arti luas itu meliputi segala hasil kreasi manusia. Jadi kebudayaan itu menurut Weber itu adalah hasil kreasi manusia, seperti simbol-simbol, termasuk di dalamnya juga adalah way of life. Nah, dalam arti sempit, kebudayaan itu dapat meliputi worldview atau nilai-nilai manusia dan kehidupan manusia yang terhubung dengan realitas empiris atau pengalaman. Nah, bagaimana worldview itu diterjemahkan ke dalam realitas sosial empiris? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana hubungannya dengan pelbagai strata sosial? Bagaimana sistem pengaruh nilai terhadap kehidupan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dicamkan sehingga bisa ditelusuri. Weber juga menyinggung tentang mitos. Nah, sering juga banyak orang menyebut mitos itu sama dengan dongeng. Tidak benar. Mitos itu adalah sebuah cerita yang mempunyai fungsi sosial sebagai suatu cerita tentang masa lampau yang berfungsi sebagai justifikasi terhadap cerita masa kini, sehingga terus bertahan. Ya, sering kita katakan, itu cuma mitos, dongeng. Tetapi bagi Weber, mitos tidak bisa juga disamakan begitu saja dengan sebuah dongeng. Mitos
dapat berbentuk cerita yang berisi pesan moral. Ya, bagaimana misalnya menangnya kebaikan atas kejahatan. Bagaimana misalnya menangnya kuasa terang dengan kuasa gelap. Begitu juga dengan bagaimana kita melihat seorang dukun sebagai pelayan setan. Sehingga kadang-kadang kalau udah disebut dengan dukun, harus dikejar, dimusnahkan, dan seterusnya. Karena ada juga orang yang bisa menyembuhkan. Pada sebelum masuk ke Kristenan, ada juga itu yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ya. Nah, mitos itu juga dapat dilihat sebagai produk budaya yang dapat berubah secara evolutif, secara evolusi. Nah, itu menyangkut worldview dan penjelasan dari Weber tentang kebudayaan dan mitos. Nah, seperti yang saya janjikan juga di dalam pertemuan awal tadi, kita akan masuk pada pengenalan kita tentang Jürgen Habermas. Nah, jadi kalaupun dalam pertemuan pertama dan kedua ini, supaya Anda menjadi serius, bahwa apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama dan kedua ini akan menuntun Anda semua untuk melihat setiap masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, Jürgen Habermas ini saya sengaja angkat karena sumbangan pikir dia yang menolong kita, menolong juga peneliti-peneliti untuk berpikir kritis. Nah, Jürgen Habermas ini dikenal sebagai tokoh Marxisme Barat, dan dia bisa dikelompokkan sebagai filsuf kontemporer yang dari buah pikirannya kita bisa mencatat banyak hal yang menurut saya pantas untuk dikemukakan, bahwa Jürgen Habermas itu terkenal dengan pernyataan-pernyataan dan etika. Antara lain yang pertama etika diskursus. Nah, Habermas mengatakan bahwa tugas etika itu bukan untuk menetapkan sederetan norma moral, tetapi bagaimana memeriksa pertimbangan-pertimbangan moral yang nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat. Yang menjadi tolok ukur adalah apakah sebuah pertimbangan saya itu secara moral dapat diterima. Apakah juga pertimbangan moral saya itu bisa diterima oleh khalayak umum. Jadi kalau bicara tentang Habermas, khususnya etika diskursus, dan dalam hal ini kalau saya persempit dengan etika dulu, bukan soal benar salah, tapi bagaimana kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap sebuah masalah, lalu itu menjadi rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Nah, Habermas memang bertitik tolak dari Immanuel Kant, tetapi memang di satu sisi kadang ia juga menyangkal bahwa kesadaran saya dapat menjadi norma moral yang berlaku secara universal. Hanya saja penting diingat, menurut Habermas, apakah sebuah norma dapat diberlakukan secara universal? Hanya dapat dipastikan dalam sebuah diskursus, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah percakapan, dalam sebuah perdebatan. Misalnya, apa sih yang disebut dengan damai, apa yang disebut dengan kesejahteraan, apa yang disebut dengan keadilan.
Nah, untuk memastikannya, kalau dikatakan apa itu keadilan, maka semua elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen manusia itu, kelompok-kelompok manusia itu harus terlibat di dalam diskusi untuk membahas apa itu keadilan. Sehingga akan ada konsensus, akan ada kesepakatan untuk memaknai keadilan. Sebuah norma akan dianggap sah, akan dapat diterima jika akibat dan efek samping, side effect yang mempengaruhi siapa saja dapat ditaati tanpa ada unsur paksaan dan bebas pamrih. Udah nggak zamannya lagi paksa memaksa sekarang ini misalnya. Jadi kalau sebuah norma, sebuah perintah itu dipaksakan, maka itu akan bertentangan dengan spirit dari etika diskursus itu. Yang berikutnya, buah pikir dari Jürgen Habermas ini, yaitu apa yang disebutnya dengan demokrasi deliberatif, atau sederhananya konsultasi, musyawarah. Demokrasi itu kan bersifat deliberatif. Berarti bagaimana meningkatkan partisipasi warga negara untuk membentuk sebuah aspirasi dan opini melalui diskursus publik. Ini misalnya bagaimana peran warga negara untuk mau terlibat di dalam pilkada, pemilu, dan seterusnya. Nah, hanya saja yang mau dilihat bahwa dalam sebuah negara demokrasi itu kan selalu melihatnya mayoritas, suara mayoritas, dan suara minoritas, maka yang minoritas kalah itu dianggap gagal, atau yang mayoritas dianggap menang dan selalu benar. Nah, tetapi Habermas ingin mengatakan bahwa legitimasi bukan terletak pada fakta-fakta mayoritas, tetapi bagaimana fakta-fakta kemenangan-kemenangan, legitimasi itu dapat diraih secara fair dan adil. Misalnya ya dalam pemilihan-pemilihan, apakah masih ada money politics? Apakah masih ada janji-janji kosong dalam kampanye-kampanye? Apakah itu cukup fair dan adil ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, lalu dia menjanjikan tetapi tidak bisa dibuktikannya? Itu tidak fair dan tidak adil itu. Nah, menurut Habermas, hanya produk hukum yang diraih secara fair lah yang akan dipatuhi oleh warga negara. Jadi bukan soal mayoritas minoritas, tetapi apakah fair dan adil. Yang berikutnya yang bisa kita juga singgung yaitu menyangkut pemikiran tentang ruang publik, public sphere. Nah, ruang publik ini kan digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara di satu sisi kepentingan pribadi dari individu-individu dan di satu sisi kepentingan penguasa, kekuasaan, kepentingan borjuis, dan kepentingan warga negara. Nah, ruang publik ini menjadi jembatan untuk dua kepentingan ini, sehingga pada akhirnya akan tercapai, ketika sudah terhubung akan tercapai sebuah konsensus. Nah, ruang publik itu adalah tempat di mana ada arena, ada wilayah, setiap orang itu bebas berpikir, bebas berdebat, bebas berbicara, dan berpartisipasi itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau
zaman ini orang tidak lagi bebas berpikir, tidak lagi bisa bebas berbicara, ini juga menjadi kritik kita. Jadi orang harusnya bisa bebas berbicara, maka dia merdeka. Tetapi bukan asal bicara, ya, bukan asal debat juga. Jadi tidak ada pengekangan. Semua orang bisa memberikan sumbangan pikirannya. Itu ruang publik. Nah, yang berikutnya Jurgen Habermas juga menyebut agama nalar. Nah, agama nalar ini disinggung dalam rangka kepentingan untuk memperkuat posisi agama sebenarnya. Ya. Agama itu kan harus mempertahankan kebenarannya dengan penalaran yang masuk akal. Ya. Nalar digunakan tetapi tidak mengkhianati imannya. Nah, di dalam konteks perdebatan agama Kristen, menurut saya agama Kristen akan bisa hidup ketika dia bisa berdampingan dengan agama lain, tetapi tidak perlu mengkhianati imannya. Tujuannya apa dengan berdampingan itu? Agar mempertajam nalar agama dalam hal ini, agama Kristen itu, sehingga dia bisa masuk akal. Orang menjadi beriman kalau dia menuju kepada Allah, atau yang disebut dengan Deus Semper Maior. Nah, ini juga menjadi penting misalnya dalam konteks negara kita ini yang sangat multi agama ini. Mari kita memanfaatkan nalar kita bukan untuk mengkhianati iman kita. Kalaupun kita berdialog bukan untuk mengkhianati iman kita, tetapi untuk mempertajam nalar agama kita. Nah, yang berikutnya, Jurgen Habermas dalam buah pikirannya menyebut rasionalitas komunikatif. Secara singkat, saya ingin mengatakan bahwa rasionalitas komunikatif itu berarti bisa memberikan 3 implikasi. Apa itu yang pertama? Implikasi pertama bahwa dalam mengungkapkan sesuatu, seseorang itu harus benar mengungkapkan kebenaran. Jadi rasionalitas komunikatif itu bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan sebuah kebenaran. Nah, yang berikutnya, di dalam mengungkapkan kebenaran itu, seseorang itu harus mengupayakan keadilan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, tulus menjalin hubungan satu dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang misalnya dalam konteks teologi sosial ini, kira-kira apa yang bisa Anda gumuli bersama ketika Anda menemukan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat? Ya, teologi sosial tentu bukan semakin membuat gereja itu tertutup, bukan membuat gereja itu menjadi acuh. Ya. Misalnya Saudara Gideon itu Pinem, dia mencoba melihat bagaimana peran gereja terhadap perilaku masyarakat pengguna narkoba. Ketika di samping kanan, kiri, depan, belakang, ada banyak masyarakat yang menjadi korban dari pemakai narkoba ini. Lalu apakah gereja berhenti pada mari kita doakan?
Saya pikir tidak bisa hanya seperti itu. Tapi bagaimana keterlibatan gereja itu? Tidak bisa juga hanya mengatakan tidak didukung oleh negara. Oh tidak, gereja itu kan bisa menjadi sebuah civil society ya, yang independen, yang membantu negara ketika negara juga sudah berusaha tetapi mungkin belum sempurna, maka gereja akan memberikan support. Karena kita tahu narkoba adalah masalah yang sangat tidak bisa dibantahkan. Tiga kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi 3 kejahatan ini kejahatan luar biasa namanya. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme. Gereja, sekali lagi saya mau ingatkan, gereja bukan mempersiapkan orang untuk menuju sorga, tapi gereja menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Nah, sekarang bagaimana teologi berperan dalam konteks sosial? Apakah budaya, apakah politik, ekonomi, cara menggereja, bagaimana? Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, maka teologi itu dalam konteks sosial ini, yang pertama, teologi harus merekonstruksi norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam konteks sosial yang menyekitari keberadaan kitab suci itu. Yang kedua, warisan teologi yang komunikatif rasional itu dimunculkan sebagai bentuk perlawanan terhadap fundamentalisme agama. Nah, pertemuan kedua ini saya harapkan akan menolong kekritisan mahasiswa saya untuk mau keluar dari keluar dari wilayah-wilayah yang dianggapnya sakral itu. Ya, tentu nanti akan ada yang presentasi tentang budaya, ada yang presentasi tentang politik, ada yang presentasi tentang ekonomi. Nah, silakan. Anda bebas untuk menuliskan, Anda bebas untuk melakukan studi teologi ini. Tentu dengan landasan Alkitab yang cukup kuat. Hermeneutik Anda dibutuhkan untuk menjadi landasan berteologi sosial kita. Kiranya Tuhan menolong Anda semua. Terima kasih. Sampai ketemu.